Anda menemukan video ini, mohon disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa saya saat ini dalam penculikan tentara Zionis Israel. Segera bebaskan saya, segera bebaskan warga negara Indonesia lainnya, dan tetap dukung dan suarakan terus kemerdekaan untuk Palestina. Apabila kawan-kawan melihat video ini, berarti tandanya saya sudah diintercept ataupun diculik oleh Zionis Israel. Tolong selamatkan saya, bebaskan saya, terutama kepada pemerintah Indonesia, spesial Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Indonesia membebaskan kami dari penculikan yang semena-mena ini. וגם בחלק הזה, ובעצם מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט, ובוודאי בפחות... Selamat malam. Israel mencegat dan menangkap aktivis kemanusiaan yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla di perairan internasional Siprus, Mediterania Timur. Ada 9 warga negara Indonesia yang ditangkap, termasuk 2 jurnalis Republika dan 1 jurnalis Tempo. Kecaman datang atas tindakan Israel. Pemerintah didesak untuk mengupayakan pembebasan 9 WNI yang masih ditahan Israel. Keanggotaan Indonesia di Board of Peace yang di dalamnya ada Israel pun kembali disoal. Misi kemanusiaan WNI ditangkap Israel, pemerintah bisa apa? Inilah Satu Meja The Forum malam ini bersama saya Yogi Nugraha. Sudah hadir di studio Kompas TV malam ini untuk membahas topik malam ini adalah Dev Laksono, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Selamat malam Mas Dev, apa kabar? Sehat selalu. Alhamdulillah. Ada juga Andi Muhyiddin atau biasa dipanggil Dio, ini sahabat saya dari Memret Republika. Malam Dio. Ada juga Prof. Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional. Prof. Selamat malam Mas Yogi. Makin sehat, Amin. makin strong. Pertama saya ke Dio. Dio pertama turut prihatin atas yang terjadi dengan jurnalis Republika dan juga para relawan. Semoga ada solusi terbaik dan segera bisa dibebaskan. Saya mau bertanya dulu, di awal Anda sebagai Pemret memberikan izin kepada 2 jurnalis untuk bergabung dalam Global Sumut Flotilla itu, seperti apa ceritanya kalau boleh, termasuk sampai mendengar kabar bahwa ada video SOS, persisnya seperti apa kalau boleh ceritakan? Sebenarnya kalau dari awal sebenarnya agak berat ngasih izin. Oh, sebetulnya ada perasaan gitu. agak berat. Apalagi pengalaman sebelumnya kan ada intercept gitu ya. Jadi agak serem-serem juga gitu. Tapi kedua jurnalis kami, Abeng, panggilannya Abeng gitu ya, dan Todi itu memang dari awal semangatnya tinggi sekali dan dia merasa dia sebenarnya sudah ikut tahun lalu. Jadi memang sudah ada panggilan kemanusiaan dari 2 orang jurnalis ini? Ya, tahun lalu sudah ikut, tapi hanya di sekitar perairan Tunisia, meliput di sekitar situ, tidak sampai berlayar, karena nggak kebagian kapal waktu itu. Jadi terus tahun ini ada ajakan lagi, dia langsung ingin sekali, dia ingin menuntaskan misi ini gitu, yang belum selesai gitu ya. Dan kebetulan waktu itu memang dari GSF, Global Sumut Flotilla itu mensyaratkan bahwa yang boleh berlayar adalah yang pernah ikut tahun lalu. Karena tahun lalu itu sudah banyak pelatihan. Karena kan banyak SOP, banyak protokol gitu ya yang harus mereka siapkan gitu ya. Kalau orang baru mungkin agak mundur lagi kan gitu, dan risikonya juga kan pasti tinggi gitu ya. Jadi akhirnya dengan berat hati gitu dan was-was saya mengizinkan mereka berangkat. Saat itu disampaikan ke Republika, Anda sebagai Pemret, tugas jurnalistik atau memang tugas kemanusiaan atau keduanya? Karena kalau dari kata sumut itu kan diambil dari bahasa Arab ya, artinya kesabaran, keteguhan,
ke apa kesiapan untuk menghadapi kegigihan gitu kira-kira. Artinya dari awal memang, karena kalau tugas jurnalistik agak berbeda, semua ada risikonya. Itu seperti apa persisnya? Dari awal saya selalu bilang nggak cuma ke Abeng dan Todi bahwa tidak ada berita seharga nyawa. Oke, Gitu ya. clear, setuju saya. Saya selalu bilang bahwa jurnalis itu berbeda dengan relawan. Gitu. Kita punya tugas untuk menyampaikan informasi ke publik gitu ya. Kalau kita kenapa-napa ya nggak sampai informasi itu. Intinya sebenarnya kayak gitu. Oke. Tapi karena saya melihat bahwa dua orang ini punya pengalaman ikut pelatihan berbagai macam pelatihan, akhirnya saya setuju bahwa mereka ikut. Anda di berikan misi izin kali ini. sebagai pemimpin redaksi untuk Ya. berangkat. Oke. Sampai ke tanggal berapa mulai mendapatkan informasi? Ya, hari Senin tanggal 18 terakhir itu Abeng itu mengirim video SOS ke grup kami bikin grup khusus misi Gaza ini namanya gitu ya. Dia kirim grup SOS, setelah itu hilang kontak. Hilang kontak, Todi juga, kebetulan mereka kapalnya terpisah. Oh, mereka Kapalnya ada di terpisah. dua kapal yang Dua berbeda. kapal terpisah. Itu juga saya nggak tahu pembagiannya. Saya sih berharap sebenarnya mereka satu kapal biar liputannya itu juga mereka saling backup sama macam. Tapi ternyata terpisah gitu ya. Jadi Todi bahkan lebih siang lagi dia udah nggak ada kabar. Abis itu Abeng terakhir kirim SOS. Ponselnya disita atau gimana sama? Kenapa? Ponselnya. Nah ternyata ada protokol. Ketika udah kelihatan kapal. Pada saat ada tanda-tanda dikejar. Ada tanda-tanda mereka menyiapkan video itu SOS gitu ya, kirim ke kami, kemudian handphone mereka dibuang ke laut. Oh, bukan di situ. Itu udah protokolnya gitu ya. Jadi pada saat hilang kami sudah terima videonya, kami sih sudah yakin bahwa ini intercept. Intercept ya. Tapi ternyata dari Global Sumut Flotilla itu punya SOP juga gitu ya. Minimal 4 jam setelah video dikirim, baru mereka bisa menetapkan status bahwa mereka di-intercept, diculik kayak gitu ya. Dan waktu itu memang malam setelah lewat 4 jam, baru kemudian dari dari yang ada di Turki mengabarkan gitu bahwa confirm mereka dicegat. Oke, saya ke Prof Hik. Gimana Mas Yogi? Begitu muncul berita soal penangkapan intercept oleh Israel, itu langsung rame ini perbincangan. Lah, kan Indonesia ada di dalam Board of Peace. Ketika otoritas mengatakan bahwa ya karena Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, kemudian publik ramai menyampaikan bahwa ya kan ada satu forum namanya BOP gitu. Kenapa enggak ke sana? Prof Hik melihatnya seperti apa dalam konteks perlindungan warga negara Indonesia? Oke, pertama yang kita perlu pahami ya dalam konteks perlindungan warga negara, apa yang terjadi sekarang ini dalam Sumut Flotilla ini jangan disamakan dengan ketika tenaga kerja kita berpergian ke luar negeri mencari pekerjaan. Karena mereka bekerja bukan tujuannya untuk tanda kutip ya menjadi seorang martir, menjadi seorang syuhada, bukan. Nah, tapi kemudian ada jeratan hukum karena satu dan lain hal, dan tentu negara harus melakukan perlindungan. Nah, dalam konteks Sumut Flotilla ini adalah relawan-relawan. Mereka harus sudah siap untuk menjadi martir, untuk menjadi syuhada. Karena mereka tahu yang mereka hadapi adalah Israel. Dan mereka sudah tahu bahwa sebelum masuk ke wilayah laut teritorial Israel ataupun Gaza, itu pasti mereka akan diintercept. Maka tadi Mas Dio mengatakan ada pelatihan, lalu kemudian ada briefing, ada protokol yang harus diikuti. Jadi mereka-mereka ini adalah orang-orang pilihan yang betul-betul mau untuk membesarkan Palestina, memerdekakan Palestina. Jadi misinya itu ada 3. Misi pertama adalah misi kemanusiaan. Kalau mereka bisa lolos, maka mereka akan memberikan obat-obatan dan lain sebagainya kepada rakyat Palestina di Gaza. Yang kedua, penentangan terhadap blokade yang dilakukan Israel di luar wilayah teritorial. Di perairan internasional. Ya, di perairan internasional. Dan yang ketiga, minta agar Israel, kalau kamu melakukan apapun terhadap saya,
Ingat, ada hukum humaniter internasional yang berlaku. Seharusnya kamu tidak melakukannya. Nah, itu yang dilakukan oleh flotila-flotila ini. Dan ini kan sejak tahun 2008. Ini berkali-kali. Warga kita kalau saya tidak salah sudah pernah ikut sebelum yang sekarang ini. Tapi ada yang sebagian belum sampai, kapalnya rusak dan lain sebagainya harus kembali. Tapi ada juga yang sempat ditahan oleh pihak otoritas Israel dan kemudian dikembalikan. Tapi Prof sebentar, ini misi kemanusiaan, bukan kombatan, bukan untuk berperang. Ya kan, misi perdamaian, dan dalam konteks perlindungan warga negara harusnya tetap berlaku dong, meskipun tadi konteksnya berbeda. Oke, sebelum sampai di situ, itu narasi dari flotila. Kalau kita lihat dari Netanyahu, narasinya dari mereka mengatakan bahwa mereka ini orang-orang jahat yang akan berhubungan dengan Hamas, teroris, dan kemudian mereka ini akan membuka diisolasikannya Hamas. Oleh karena itu, dari sisi Israel, mereka akan dihabisi. Ya. Jadi saya mau mengatakan gini, ketika tentara dia dikirim berperang, dia kan siap mati. Pertanyaannya, kalau dia bersiap berperang di luar negeri, apakah kemudian negara harus melindungi dia ketika dia berperang? Konteksnya agak berbeda ya. Dalam konteks misi kemanusiaan ini, kan satu, pemerintah juga mengapresiasi. Ini adalah misi kemanusiaan berangkat dari individu, kemudian diorganisasi oleh Global Sumut Flotilla, berangkat dan tujuannya memberikan obat-obatan, memberikan bantuan kemanusiaan. Apakah itu tetap saja, Prof, dalam posisi yang itu dibedakan statusnya dengan? Ya, kalau menurut saya sih harus dibedakan. Seperti yang saya katakan, niat awal itu kalau TKI itu bukan untuk mati. Tapi kalau yang ini harus siap dengan mati, mempertaruhkan nyawa. Maka saya katakan, mereka bersedia untuk menjadi syuhada, menjadi martir. Nah, tapi bukan berarti tidak wajib dilindungi kan? Tetap harus ada kan? Wajib dilindungi, tetapi ada keterbatasan dari pemerintah. Itu yang saya ingin garis bawahi, keterbatasan. Kenapa? Pertama, keterbatasannya karena memang niat dari beliau-beliau itu untuk menjadi syuhada. Yang kedua, keterbatasannya karena kita tidak punya hubungan diplomatik. Nah, tadi menjawab BOP. Katakanlah kita sudah anggota BOP, kita bisa dong kontak sama Netanyahu. Itu awam melihatnya itu untuk apa gitu, Bu? Memaksakan. Tapi itu yang saya katakan, saya itu tidak setuju Indonesia masuk BOP. Karena apa? Kita mendahului hubungan diplomatik dibuka, tapi kita sudah melakukan hubungan antar pemerintah. Selama ini kita itu melakukan hubungan dagang, bukan hubungan antar pemerintah. Maka saya pada waktu Bapak Presiden hadir di Washington DC pada waktu pertemuan pertama BOP, waktu itu Israel datang, walaupun diwakili oleh Menteri Luar Negeri, tapi tidak waktu di Swiss. Saya waktu itu bertanya-tanya nih, Bapak Presiden akan bersalaman tidak dengan wakil dari Israel ini, Perdana Menteri Netanyahu atau misalnya Menteri Luar Negeri. Karena kalau misalnya seperti itu, berarti sudah mau dicairkan nih hubungan. Yang saya katakan ini harus hati-hati. Padahal kita selalu mengatakan, kita akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel kalau Palestina sudah merdeka. Saya ke Mas Dev Laksono yang baru ketemu dengan Kementerian Luar Negeri. Gimana posisi Komisi 1 atau mungkin bisa diceritakan terakhir rapat dengan Kementerian Luar Negeri, apa yang upaya yang akan dilakukan? Adakah perhatian khusus terhadap keselamatan 9 WNI? Ya, alhamdulillah tadi siang sampai sore hari kita rapat dengan Kemenlu membahas sejumlah topik dan agenda dan isu, termasuk salah satunya ya Global Sumut Flotilla ini. Ya jujur waktu saya pertama kali dengar wartawan kontak saya bilangnya Global Sumut. Saya pikir kan Sumatera Utara. Gitu kan. Karena begitu ngomong Global Sumut Flotilla, orang paham gitu kan. Saya pikir nih ada apa lagi gitu kan di Sumut kan. Oh ternyata maksudnya ini. Nah terus ketika ini juga kan berkembang terus ya situasinya ya. Dan kapalnya itu kan tadi dibilang 2, padahal kayaknya lebih dari 2 deh soalnya kapalnya banyak dari ada beberapa kapal konvoy, yang diberangkatkan dan yang terintercept. Nggak tahu semuanya terintercept kah atau hanya sebagian, ada sebagian yang lolos gitu ya. Tapi info yang saya dengar tadi sudah lebih dari 7, mungkin angka sampai 9 WNI yang 9 WNI yang sudah tertahan. 9 itu semuanya. Semua WNI yang berangkat ya. 4 terdiri dari 3 jurnalis,
4 jurnalis, 5 relawan ya. relawan kemanusiaan. Ya, sudah confirm itu 9. Nah, itu dan sekarang statusnya juga masih belum dikonfirmasi juga mereka gimana kondisinya segala macam, itu info yang saya terima. Dan ini memang kan ever changing situasinya. Nah, akan tapi pemerintah menegaskan bahwa akan terus membela WNI kita dimanapun mereka berada. Nah, deserter TNI yang masuk ke tentara Rusia untuk perang ke Ukraina aja masih kita urus, apalagi WNI yang menjadi relawan ataupun untuk misi kemanusiaan. Nah, pasti akan kita bela. Bukan kita bela lagi, harus kita selamatkan. Dan pemerintah telah menggunakan jalur diplomasinya, ya, karena ya memang kita tidak memiliki hubungan diplomatik karena kita tidak mengakui Israel, tapi kan kita memiliki hubungan yang sangat erat gitu dengan Jordan, dengan Egypt, Negara-negara dekat. dengan negara-negara tetangganya ya. Terus juga kita juga via Qatar, UAE. Sempat dibahas juga nggak soal Dibahas juga. BOP? Kalau BOP-nya kan sekarang di hold. Oke. BOP statusnya di hold. Jadi kalau yang soal BOP itu bukan hanya hari ini saja. Dari kemarin kan juga kita rapat dengan Menhan, juga sudah disampaikan bahwa BOP currently on hold. Bahkan Di hold itu apa? Non aktif atau memang keluar atau? di hold aja dulu, belum ada pembahasan lebih lanjut. Diendapkan lah kalau. Ya, karena memang belum ada kegiatan apa-apa lagi. Tapi tidak mengubah status keanggotaan Indonesia. Ya, kita masih memonitor dulu ini perkembangannya sejauh mana, karena kan situasi di Hormuz masih berjalan. Apakah dan Amerika menyatakan bahwa misi di Iran sudah rampung, walaupun nggak jelas juga objektifnya apa dari awal itu ya. Jadi makanya kita masih melihat apakah BOP ini masih sesuai dengan spirit awalnya atau sudah Mas Dev, kehilangan maaf, arahnya. saya potong. Jadi Komisi 1 sempat mempertegas nggak bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kemlu fokus kepada kalau dengan pembebasan ini? pembebasan, disampaikan? komunikasi dengan negara-negara terkait, terus untuk juga ada jalur-jalur khusus Diplomatik. baik official atau non official yang digunakan oleh pemerintah Indonesia baik melalui Kemlu ataupun instansi lainnya, ya, untuk mencari tahu mereka ada di mana, situasi mereka bagaimana, dan bagaimana kita Kalau Komisi menarik mereka 1 kembali. akan ada sikap khusus nggak terhadap ini? Ini soal keselamatan. Ya, Tapi jawabannya ditahan dulu. Kita akan jeda setelah yang satu ini, tetap di Satu Meja The Forum. Dan sampai hari ini kita ketahui bahwa masih dalam keadaan sulit untuk menghubungi kedua orang itu. Tapi Kementerian Luar Negeri juga telah melakukan satu langkah-langkah proaktif untuk mencari keberadaan mereka dan membebaskan mereka. Dan ini tentu karena kita tidak pernah hubungan diplomatik dengan Israel dan kita tidak dapat melakukan perundingan langsung dengan pihak Israel. Masih di Satu Meja The Forum, Mas Dev. Yap. Jadi pernyataan dari pemerintah masih bicara ya terkesan normatif lah. Ya. Tadi saya memberikan kesempatan Komisi 1 punya sikap enggak, ini bukan hanya soal penyelamatan warga negara, tapi ini juga penyikapan Indonesia terhadap Palestina yang memang ada di konstitusi. Yes. Ya, kalau sikap Komisi 1 DPR RI kan memang sejalan dengan pemerintah ya. Kita tetap mendorong untuk pengakuan kedaulatan terhadap bangsa Palestina. Dan juga kita tetap mendorong untuk dikembalikan hak-hak mereka untuk dapat hidup secara berdaulat dan hidup secara halayak normalnya. Dan itu juga alasan utama kenapa awalnya kita mendukung masuk ke dalam Board of Peace. Kenapa? Karena konsep utamanya itu kan pas prajurit Indonesia bila terjadi ini ditempatkan di Gaza itu kan adalah bukan combatant. Nah, mereka itu kan adalah engineers, doctors, teachers, botanists gitu kan, yang tujuannya untuk mengembalikan lagi lah kewibawaan masyarakat bangsa Palestina. Dan ya tujuannya itu untuk perdamaian. Nah, akan tapi situasi itu belum juga
tercapai. Bahkan terus sepertinya kayak kita muter-muter di permasalahan yang sama gitu. Selalu Hamas, Hezbollah disalahkan, Israel Dan melakukan ekspektasi ofensif. publik itu tinggi sekali loh. Artinya dalam konteks begini, nuansanya masyarakat ini kan marah ketika presiden memutuskan masuk dalam POP karena ada Israel. Dan dianggap ini mengkhianati perjuangan selama ini gitu. Nah, tapi tadi kan dijelaskan. Tapi dalam konteks sekarang ini, ini kan kembali jadi coba ini ujian pertama nih. Ketika memaksakan masuk ke dalam POP di tengah pro kontra, kemudian bisa nggak muncul atau tidak di tengah semua pernyataannya mengatakan bahwa tidak punya hubungan diplomatik, termasuk pernyataan dari Menlu Sugiono. Kita dengarkan dulu. Sejauh ini informasi yang kita terima itu masih sulit karena komunikasi yang terbatas. Kami mengapresiasi semangat dari rekan-rekan yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla, karena ini juga mencerminkan satu keinginan untuk menciptakan situasi yang lebih baik bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza pada khususnya. Dan ini merupakan semangat yang saya kira perlu diapresiasi. Kita berharap kondisi mereka baik-baik saja. Kami juga terus melakukan upaya koordinasi karena kita tidak punya hubungan langsung. Jadi kita minta tolong pada teman-teman kita yang pertama mengalami nasib serupa juga dari warga negaranya, kemudian dari teman-teman yang Jordan dan Mas Dev, tadi kan sama nih, Prof. Yusril juga Menlu Sugiono kira-kira menyampaikan, tapi publik kan ingin cepat, wajar lah, ini soal penyelamatan keluarga dan sebagainya. Komisi 1 bisa mendengar nuansa ini enggak? Kemudian sikapnya apa? Tentunya kita bukannya tebel kuping ya, kita tetap membuka gitu, kita tetap mendengar. Bahkan semestinya ini tadi sore juga setelah rapat dengan Menlu itu Komisi 1 menerima dari para keluarga ataupun dari grup dari ini ya, dari para relawannya itu yang menyampaikan aspirasinya ke Komisi 1 dan itu ya kita bukan hanya menampung tapi kita juga turut menyuarakan menindaklanjuti gitu. Karena kan gini, kalau DPR kita kan jadi gini, sekarang kan ada double track diplomasi. Jadi melalui jalur pemerintah dan juga jalur legislatif. Jalur legislatif itu ada wadah-wadahnya ya, seperti IPU dan lain-lainnya. Nah, dan ya disitulah salah satu forum untuk kita terus mendorong agar terbuat resolusi-resolusi, bukan hanya mengutuk saja, akan tapi harus ada sikap lanjutannya gitu loh. Jadi dari masing-masing negara, masing pemerintah itu juga harus memiliki sikap yang diterjemahkan dalam kebijakan luar negerinya masing-masing gitu. Jadi bukan hanya sekedar strongly worded resolution, tapi real act yang has a meaningful impact. Gitu. Prof. Tidak ada hubungan diplomatik itu kan keniscayaan memang tidak ada kan. Gimana Prof. melihatnya? Ini ada di interceptnya di peraturan internasional, meskipun Prof. kalau mengatakan ya Israel apapun pasti dilanggar lah gitu. Tapi kan ini konteksnya kita bicara fokus bagaimana pembebasan warga negara Indonesia. Saya mengatakan gini ya, ingin mengatakan bahwa jangan sampai publik kemudian menekan pemerintah untuk melakukan apapun. Karena gini, pada waktu kita punya masalah dengan TKI kita di Arab Saudi dan di sana ada sistem diat. Kalau misalnya keluarga korban itu memaafkan, maka akan dibebaskan dari hukuman mati. Nah, lalu di sana dia menuntut sekian miliar ya. Warganya, keluarganya kan nggak mungkin sekian miliar. Akhirnya di take over oleh negara. Wah, alhamdulillah. Di take over sampai negara, sampai 20-an miliar dikeluarkan sama negara. Dan itu legal dan memang diwajibkan negara untuk memenuhi itu kan memang. Ya mau nggak mau, hasil uangnya dari mana? Padahal kalau misalnya untuk
mensejahterakan rakyat di dalam negeri itu 20 miliar itu lumayan loh sebenarnya, gara-gara cuma satu orang, ya kan? Dan dia memang salah begitu. Saya katakan udah nggak rasional lagi nih kalau kayak begini. Nah sekarang ini kan Israel yang pegang. Dan Israel berbeda dengan masa-masa lalu sebelum adanya perang Amerika Israel melawan Iran. Sekarang Israel butuh teman, Israel butuh dia menang, Israel butuh ini dan sebagainya. Saya khawatir tindakan yang dilakukan oleh Israel sama seperti penculik. Dia memanfaatkan, ini ada warga negara Indonesia, pemerintahnya didorong sama rakyatnya untuk gimana caranya membebaskan, ini kesempatan kita untuk mendapatkan kepentingan kita. Maksudnya kepentingan Israel terhadap kepentingan Israel. Apa misalnya, Prof? Pembukaan hubungan diplomatik. Oke. Berpihak pada Israel dalam perang melawan Iran. Rakyatnya harus dikendalikan, jangan terus-terusan berpihak kepada Iran. Kalau sekarang saya lihat, rakyat berpihak pada Iran, tapi pemerintah maunya berpihak Amerika Serikat atau Israel. Ini kan bahaya kalau menurut saya. Jadi Prof Hik melihat ada risiko kalau memang dipenuhi pembebasan itu, barternya adalah dibuka hubungan diplomatik. Betul. Even lewat negara ketiga, lewat Yordania dan lain sebagainya. Israel pun bilang sama Yordania, bilang ya sama Indonesia, kalau kamu mau minta tapi ada syaratnya, 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia memegang yang namanya sandera. Itu kalau penculik itu pasti melakukan hal seperti itu. Kalau yang dulu-dulu yang saya lihat, memang 10 warga kalau nggak salah akhirnya dibebaskan. Nggak minta apa-apa, karena pada waktu itu kan belum terjadi perang Israel Amerika melawan Indonesia. Sementara pilihan membuka hubungan diplomatik jelas tidak mungkin dalam situasi jelas tidak mungkin. Tapi kan apa kira-kira jalan keluarnya? Kalau itu tidak mungkin, kemudian upaya apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia? Pertama, di dalam global flotilla ini sudah dibuat SOP. Salah satunya adalah kalau kamu nanti ditahan, kami siapkan pengacara kami. Oke. Jadi pengacara itulah yang akan mungkin ada di Israel, ya, mempermasalahkan penahanan itu sah atau tidak karena itu dilakukan di perairan internasional, lalu kemudian akan melakukan berbagai upaya, ya, dan mereka selalu dikatakan pokoknya kamu jangan bawa senjata, jangan kamu melawan dan lain sebagainya, pasrah aja, ya, dan ini harapannya bisa tercapture, di blow up, dan kemudian negara-negara akan bergerak bersama-sama. Saya katakan negara. Ini bukan masalah bilateral antara Indonesia dengan katakanlah si penculik ini yang Israel itu. Bukan. Ini masalah dunia melawan Israel. Jadi kalau kita bertindak sendiri, itu ceroboh kalau menurut saya. Sekarang kita berkoordinasi aja. Ya, saya bingung nih sama Kementerian Luar Negeri. Masalah kayak begini saja, mereka nggak bisa pikir. Jangan kemudian menganggap business as usual. Seolah-olah ini warga negara kita yang sedang bermasalah hukum di negara lain, terus tidak ada kepentingan dan sebagainya. Ini saya bilang, kemana yang orang-orang pintar Kementerian Luar Negeri itu? Saya suka bertanya tuh. Sayang, orang-orang, saya tahu Kementerian Luar Negeri itu diisi oleh orang-orang pintar. Karena apa? Mahasiswa-mahasiswa saya yang pintar-pintar itu masuk ke Kementerian Luar Negeri. Tapi kenapa di era sekarang ini bodoh semuanya? Oke, Prof. Saya tahan dulu. Saya ke Dio. Enak bisa ngegas kalau Prof. Dio. Mohon maaf. Dio. Oke, Dio, boleh cerita sejauh ini komunikasi upaya tentu sudah komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri. Ada hal-hal yang signifikan nggak kemajuan apa yang diupayakan oleh Kemlu so far? Kalau dari Kemlu belum ada. Justru saya selalu berusaha mengirim update ke mereka gitu. Karena gini, jadi sejak berlayar itu. Oh, justru dari pihak Republika yang kasih update. Jadi gini, jadi sejak berlayar itu ada grup khusus dibuat untuk masing-masing kapal. Di grup itu ada dari organisasi dan juga keluarga. Jadi setiap hari itu kami diupdate gitu. Dan alhamdulillah tadi sekitar sejam yang lalu sudah ada kabar bahwa tim hukum sudah bisa masuk ke dalam, tim kuasa hukum. Tim kuasa hukum sudah masuk di yang disampaikan. Kota Pelabuhan Asdod. Oke. Nama tim kuasa hukum itu kebetulan kayak bahasa Indonesia adalah namanya. Adalah namanya. Itu yang disiapkan oleh Global Smooth Flotilla. Dan sudah masuk ke dalam. Oke, artinya ada kemajuan ya ini ya. Ada kemajuan gitu ya. Cuma lagi-lagi kalau ini saya langsung bacakan sedikit ya. Di grup itu dibilang bahwa kami minta Anda untuk terus menekan pejabat kedutaan agar datang ke pelabuhan dan memastikan keselamatan serta kondisi orang yang Anda dukung
untuk memastikan warga negaranya dalam keadaan baik. Jadi masing-masing negara udah disuruh nih untuk masuk ke dalam gitu. Tapi kan kita nggak ada gitu ya. Jadi benar-benar berharap dari tim kuasa hukum ini gitu ya. Tapi paling nggak sampai sekarang informasi ini tentu nanti akan Anda sampaikan ke Kementerian Luar Negeri kan? Iya. Saya beberapa kali kirim karena memang itu di grup itu terus diupdate. Sehari itu mungkin bisa 15 kali update gitu. Ya. Setiap ada yang baru diupdate lagi. Oke. Gimana tanggapannya dari Kemenlu? Tahan dulu, kita harus jeda. Tetaplah di Satu Meja The Forum bersama Kompas TV. Masih di Satu Meja The Forum. Dio, kalau tadi ada kabar terbaru, sudah dikontak, ada kuasa hukumnya sudah boleh masuk, terus kemudian disampaikan ke Kemenlu. Sejauh ini apa respon dari Kemenlu? Sudah ada atau ada yang bisa sampaikan? Tadi pagi saya juga mengirim update dan dari Kemlu, terima kasih infonya katanya gitu ya. Tapi satu sisi saya sebenarnya juga tetap mengapresiasi gitu ya, karena begitu di hari pertama penangkapan responnya cukup cepat untuk menghubungi saya gitu ya, dan kami berkali-kali berkomunikasi gitu, dan malamnya memang sudah ada pernyataan dari Kemlu mengecam keras gitu ya malamnya. Terus memang sempat ada apa namanya dinamika gitu, karena mereka sempat bingung ini statusnya beneran intercept gitu, karena kalau di live tracker kapalnya masih jalan. Kapalnya masih jalan. Jalan itu sempat kebingungan di situ ya. Sementara putus kontak, gitu ya, putus kontak. Saya bilang gini, kita nggak bisa memastikan kapal jalan di live tracker itu adalah penumpangnya masih orang yang sama, gitu kan. Bahkan ketika dicegat bisa saja itu digiring sama Zionis Israel menuju pelabuhan gitu ya. Kalau di live tracker kan tetap jalan gitu. Jadi memang membingungkan kayak gitu ya. Tapi itu tadi, dan kemudian di hari yang sama juga tim kami di Malaysia dan Turki juga langsung mengontak KBRI di negara-negara di sekitar penculikan gitu ya. Dan mereka menyatakan siap apapun yang dilakukan untuk membebaskan rekan-rekan kita. Gitu. Itu tadi informasi bahwa ada kuasa hukum yang sudah menyampaikan pesan itu, nanti kuasa hukum itu nanti akan berkomunikasi dengan otoritas Israel gitu? Iya, dia akan berkomunikasi ke pihak Israel dan tentu upayanya adalah upaya pembebasan kan? Upaya pembebasan gitu ya. Dan udah dipastikan tadi mereka ini yang tertahan itu sudah sampai di Asdod, kota pelabuhan ini sekitar 40 km dari Gaza gitu ya. Nah, di sini itu prosesnya ada lagi interogasi, terus barang dan alat komunikasi akan disita gitu ya, dan terakhir tuh kalau lihat sebelum-sebelumnya ya ada dokumen deportasi yang harus tanda tangan. Dan kuasa hukum yang ditunjuk oleh Global Smooth Flotilla itu bisa memastikan kondisi WNI atau relawan itu dalam kondisi baik atau hanya baru sebatas komunikasi? Baru informasi terakhir itu mereka tiba di Asdod dan mereka bisa masuk, tapi belum ada informasi dari mereka tentang kondisi belum bertemu kita dengan seperti relawan. apa di sana gitu. Oke. Saya ke Prof. Saya kembali lagi nih. Tadi kan Dio sudah menjelaskan, sudah komunikasi, ada kuasa hukum memastikan bahwa semuanya baik-baik saja di sana. Ini saya kembali lagi ke BOP. Saya ingat betul, Prof. ini kan yang paling keras ketika Indonesia memutuskan masuk BOP. Sampai ada kata-kata yang keras banget lah pokoknya. Meskipun tadi Mas Dev bilang ini kan masih di hold, tapi kan saya ingin mencoba menggali ini namanya usaha kan. Apa mungkin gitu, apalagi Presiden Prabowo juga kan mengatakan bahwa ya kita lihatlah ada untungnya atau tidak. Bukan tidak mungkin kok kita keluar. Nah ini kan banyak orang menganggap bahasa awamnya adalah ya ini kesempatan. Ada di BOP meskipun tadi Prof. Ik mengatakan hati-hati loh, imbalannya bahaya banget nanti ditukarnya dengan itu. Gimana Prof? Ini ya ada BOP, di situ ada Amerika, Israel, justru mereka yang menyerang Iran. Gimana ceritanya itu kan? Tapi gini ya, saya melihat Bapak Presiden, mungkin juga Menhan pada waktu di Komisi 1, beliau menyampaikan BOP ini kesempatan. Karena beliau melihat comprehensive plan yang dibuat oleh Presiden Trump, 20 comprehensive plan, yang kemudian diakomodasi dalam resolusi 2803 dari Dewan Keamanan PBB. Nah,
memang di situ muncul istilah BOP. Tapi kalau lihat di pasal 2, syarat dari BOP itu ada 3. Pertama adalah ini merupakan transitional administration, pemerintahan sementara. Kedua, dia memang punya nanti international personality. Dan yang ketiga, dalam konteks rekonstruksi Gaza. Oke. Nah, BOP ini kemudian piagamnya, anggaran dasarnya, dibuatlah oleh pihak Amerika Serikat. Pihak Amerika Serikat, saya yakin pasti ada intervensinya dari Israel melalui Jared Kushner dan Steve Witkoff. Jadi pada waktu saya lihat piagam dengan resolusi 2803 dari Dewan Keamanan PB, beda sekali. Di dalam konteks piagam BOP, pertama, dia bukan transitional government. Karena apa? Di situ dibuat sebagai organisasi internasional yang memberi katakanlah perdamaian di daerah-daerah konflik atau terancam konflik. Lihat di pasal 1-nya. Kemudian dia tidak bicara soal Gaza. Karena kalau kita lihat pasal demi pasal nggak ada istilah Gaza. Artinya apa? Dia bisa pergi kemana saja. Nah yang berikutnya adalah ini sebuah organisasi internasional. Nah lucunya organisasi internasional ini diketuai oleh yang namanya Donald J. Trump. Karena di pasal 3 disebutkan Donald J. Trump will serve as, pertama sebagai chairman, tapi kedua as a representative of the United States untuk pertama kali. Artinya apa? Kalau besok-besok Trump sudah tidak lagi terpilih jadi presiden, Presiden Amerika Serikat pun harus tunduk pada Donald Trump. Bayangkan kalau ini presiden dari Partai Demokrat, apa mereka mau tunduk? Nah, menurut saya ini kita dijebak oleh Amerika Serikat. Dan jadi kalau misalnya pengambilan keputusan itu di pasal 3 juga, ya di huruf D, ada ketentuan yang mengatakan memang one man one vote, satu negara satu suara. Dan pengambilan keputusan mayoritas yang hadir. Tapi ada ketentuan berikutnya, provided dengan ketentuan chairman menyetujui. Nah, sekarang gini, kalau ini ada negara-negara Islam, berpenduduk Islam, berpikir begini. Gimana? Ini dalam konteks pembebasan 9 WNI ini. Ya paling tidak bisa minta tolong lewat Trump lah gitu, terus ngasih tahu Israel gitu. Trump itu udah sibuk soal perang Iran. Bagaimana dia keluar dari masalah ini, exit strateginya udah ini. Direpotin dengan masalah kayak begini. Apalagi sekarang kalau misalnya ini ada negara-negara Islam vote katakanlah dengan Israel. Satu negara, padahal kan satu negara satu ini. Kira-kira mau dimenangkan sama siapa nih, sama chairman? Tadi mengatakan kita dijebak ini di BOP, kita dengarkan dulu ya pernyataan Presiden Prabowo kaitannya dengan posisi Indonesia di BOP, gimana bisa bertahan atau bisa keluar. Saya mengatakan selama kita di dalam BOP bisa bantu perjuangan rakyat Palestina, kita akan berusaha. Begitu kita ambil kesimpulan tidak ada harapan dan kontraproduktif, kita menilai kita habis waktu, habis energi dan tidak menguntungkan kepentingan nasional bangsa Indonesia, kita keluar. Itu kesepakatan kita bertujuh, tapi saya sudah ambil keputusan, saya tidak akan nunggu yang 7 negara lain. Kalau saya ambil keputusan, kalau saya ambil kesimpulan tidak ada manfaat, mereka sudah tahu, saya akan keluar. Saya mau ke Mas Dev. Mas Dev, kan jelas tuh. Ya. Jadi misalkan di hold, tapi kan posisinya gini, apakah momentum tindakan Israel yang mengintercept dan menahan WNI ini bisa dijadikan alasan yang tadi disampaikan Presiden untuk keluar, dan itu paling tidak Komisi DPR memberikan rekomendasi lah. Ini kalau bicara momentum, ya sebenarnya banyak momentum. Ya, nah ini kan yang terbaru lah. Ya, ini yang terbaru. Lebanon, penyerangan, terus juga agresi terhadap Iran. Akumulasi termasuk yang sekarang termasuk hal ini. Ya, kalau ngomong momentum sih ada banyak ya. Sekarang tinggal yaitu kembali lagi hitung untung ruginya. Di dalam kita untungnya berapa, kita keluar ruginya berapa. Nah, sekarang kalau kata
profit nggak ada untungnya, semuanya Ya, sekarang rugi semua. tergantung perspektif masing-masing Oke. gitu ya. Kalau Komisi tadi 1 gimana? Tapi kalau tadi saya lihat tayangan dari Bapak Presiden yang ada di tayangan beliau, Ya. itu resolusi 2803 tuh. Ya, itu kan- masuk cerita bagus tuh. Masih bagus. Tapi kalau lihat piagamnya nggak seperti itu. Nah, nggak ya gini. Sekarang Saya kembali kembali, lagi kan. Tadi Prof bilang bahwa di Kemlu ini kan juga banyak orang pinter. Iya. Nah ya, nah cuman kan mereka itu semua ditugaskan untuk menyesuaikan dengan bukan selera tapi dengan situasi politik dan juga dengan grand design-nya presiden terhadap Indonesia yang dimana kita memainkan peran politik bebas aktif kita. Nah ya, jadi kalau misalnya kita langsung ya bukan gegabah lah, tapi kita langsung bersikap dengan tegas keluar, nah lalu apakah kita bisa memberikan dampak lebih baik pada masyarakat di Palestina atau di Gaza secara khususnya. Nah ya inilah yang bisa dilihat bagaimana perlakuan Israel. Ini kan gini, Ya. menangkap WNI satu hal, tapi kan ini soal penghormatan terhadap Indonesia juga hal Iya lain. memang, jadi ini semua kan harus dipertimbangkan secara masak-masak gitu loh. Nah ya kita di DPR ya bukannya kita itu rubber stamp setuju atau tidak itu saja, tapi ya kita kan juga harus mendengar konsepnya dari sisi diplomasinya sejauh mana, dari sisi pertahanannya seperti apa, lalu juga dampak long termnya terhadap perdagangan internasional kita itu seperti apa. Nah ya inilah yang harus menjadi pertimbangan-pertimbangan sebelum kita mengambil tindakan drastis gitu. Oke. Benarkah posisi Indonesia yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel akan mempersulit upaya pembebasan WNI yang ditangkap? Kita bahas usai jeda, tetap bersama Satu Meja The Forum. Masih di Satu Meja The Forum, saya ke Mas Dev. Mas Dev, pertanyaan awam, Presiden dengar nggak ya kira-kira ini? Oh pasti. Pasti ya? Pasti Presiden dengar. Presiden tahu begitu pertama kali diintercept langsung dilaporkan. Itulah tugasnya. Meskipun belum ada pernyataan dari Presiden. Ya. Kan beda kalau Presiden hadir gitu. Ya nggak kan harus ada prosesnya kan. Jadi ketika Presiden memberikan pernyataan itu kan sudah harus rampung. Jadi sudah jelas plan of action seperti apa. Nah selama proses ini berjalan, nah inilah tugasnya para pembantu Presiden baik di Kementerian Luar Negeri ataupun juga di instansi lainnya seperti TNI, Polri, BIN ataupun juga lainnya untuk mengakses dan juga melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan ini. Komisi 1 DPR memberi target nggak ke Kemenlu atau monitoringnya seperti apa? Ya kita karena kan tadi kan tadi siang hingga sore kita rapat dengan Menlu, Pak Menlu juga sudah memaparkan apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan dan kita berharap bisa rampung sesingkat-singkatnya. Artinya Komisi 1 mengawal kasus ini. Tentunya. Oke. Profik, dari kasus sebelumnya kan ada juga yang bisa dibebaskan tanpa syarat. Meskipun tadi Profik mengatakan ini pelik ini. Ya. Karena ada BOP juga masuk lewat pintu BOP, takutnya nanti tawarannya diplomatik. Tapi kan ini soal pembebasan ini kan harus diutamakan. Betul. Apa menurut Profik kira-kira terobosan atau jalan keluar yang paling maksimal bisa diupayakan untuk melakukan? Ini Mas Yogi, pertama ya, dibandingkan dengan negara-negara lain yang memang punya hubungan diplomatik dengan Israel, mereka-mereka ini lebih enak. Karena apa? Setelah ditangkap, diproses, perwakilannya akan memastikan apakah warganya itu dilakukan proses hukum sesuai dengan aturan yang ada di Israel. Dan kalau tidak, mereka bisa protes. Mereka bisa melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap Israel. Jadi seperti tadi Mas Dio katakan bahwa mereka-mereka ini paling diminta untuk tanda tangan, dideportasi dan ditangkal, nggak boleh masuk lagi. Nah permasalahannya bagi warga negara kita itu tidak bisa semudah itu karena kita tidak punya hubungan diplomatik. Tapi ingat, kalau saya respect dengan 9 warga negara Indonesia ini, yang beliau mau menjadi seorang syuhada, martir untuk kepentingan rakyat Palestina, ya dari Indonesia. Mereka mau mempertaruhkan nyawanya. Oleh karena itu, saya berharap bahwa rakyat kita jangan terlalu mendesak pemerintah kita. Kenapa? Jangan sampai Israel memanfaatkan keterdesakan itu untuk kepentingan-kepentingan Israel. Ya, kita harus hormati warga negara yang mau menjadi syuhada. Ya, kita akan melakukan upaya semaksimal mungkin tanpa merelakan kepentingan nasional kita untuk digadaikan kepada Israel. Jadi Prof mengatakan dipercayakan saja kepada pengacara yang sudah ditunjuk oleh
Betul. Sumut Global Flotilla. Sumut Globally. Oke, Dio, tentu sudah mengupayakan maksimal dan akan terus mengupayakan maksimal dan semoga hasilnya baik. Tetapi pasti ada harapan lah. Harapan satu paling tidak dari pemerintah lebih fight lagi. Karena mungkin pernyataan tadi Presiden begitu disebarluaskan bisa didengar oleh dunia Israel. Kira-kira apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat? Kalau dari kami jelas berharap gitu ya, pemerintah terus walaupun tadi Prof bilang sulit gitu ya, tapi apapun kami berharap dilakukan gitu dan benar-benar konkret gitu. Harus diupayakan maksimal. Maksimal gitu ya. Memang ada upaya-upaya tidak resmi gitu ya, jalur-jalur khusus ditempuh juga gitu. Kami dari kemarin berkomunikasi, tapi saya belum bisa sampaikan gitu ya. Tapi intinya apapun cara kita coba lakukan gitu untuk menyelamatkan mereka. Ya, karena itu yang paling penting kan dari itu paling penting. Gitu. Oke, terima kasih Mas Dev, terima kasih Dio, terima kasih Prof Hik. Terima kasih. Pelindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri adalah kewajiban mutlak negara yang diamanatkan oleh konstitusi dan hukum nasional. Pemerintah wajib hadir dalam kasus penangkapan 9 WNI oleh Israel. Ketegasan sikap Indonesia adalah cerminan kedaulatan di mata dunia. Pilihan tidak populis bergabung dengan Board of Peace harus dibayar pemerintah dengan meyakinkan Israel untuk segera membebaskan semua aktivis kemanusiaan yang masih ditahan. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Terima kasih dan sampai jumpa.